Halo teman-teman rambut edik, teman-teman penyuka rambut, teman-teman penyuka gaya rambut, teman-teman penyuka hairstyle. Apa kabarnya nih? Jumpa lagi dengan saya Denny Rumbara. Pada video kali ini saya akan coba untuk mencukur rambut, tipe rambut yang susah dicukur ya. Jadi tipe rambut yang akan saya cukur kali ini adalah tipikal rambut yang jingkrak, tipikal rambut yang jocong, tipikal rambut yang jorong, tipikal rambut yang kaku ya. Jadi kalau misalnya kita salah handle di sini akan berakibat kepada model rambut yang tidak jelas ya. Jadi banyak teman-teman barber pemula yang komplain atau misalnya merasa untuk tertantang banget ini untuk mencukur model kayak gini ya. Jadi rambutnya tipikalnya seperti ini ya, tipikalnya jingkrak, dia kaku juga. Nah kalau misalnya teman-teman menemukan tipikal rambut seperti ini, yang harus dilakukan seperti apa Bang Dani? Oke, yang dilakukan yang pertama adalah usahakan kita mengarahkan konsumen kepada potongan-potongan yang tinggi, potongan-potongan yang pendek ya. Jadi kalau misalnya dia mau dipanjangin, jangan nanggung juga sih sebenarnya. Jadi jangan sampai kalau misalnya mau dipendekin sekalian aja tuh. Kalau misalnya mau cukur yang dengan pola-pola rendah bisa juga, tapi harus dibiarin dulu rambutnya panjang dulu ya. Jadi jangan sampai tanggung juga seperti itu ya. Oke, sebelum lanjut teman-teman videonya ya, sebelum dilanjutkan nonton, alangkah lebih baiknya kalau teman-teman bantu saya untuk subscribe channel ini. Karena alasannya kenapa harus subscribe, karena dalam channel ini akan banyak banget tutorial potong rambut yang akan saya bahas, termasuk video-video yang tidak hanya membahas potong rambut aja sih sebenarnya ya, cuman juga saya juga membahas tentang coloring rambut, perawatan rambut, dan juga hal-hal lain seputar rambut yang banyak banget udah saya bahas di video kali ini. Teman-teman bisa langsung kepo-kepo aja di channel saya ya. Jadi kalau misalnya mau melihat video saya yang lain, ada di deskripsi saya nanti cantumkannya biar teman-teman gak ribet ya. Jadi bener-bener di sana ada juggling, scissor trick, jadi cara untuk melipat dan memutar gunting ya buat teman-teman tukang cukur pemula yang pingin kelihatan profesional. Ada juga cara teknik potong rambut atas yang bisa membuat teman-teman lebih pro lagi dalam masalah potongan rambut ya, terutama bagian atasnya. Oke, the next kita kembali ke topik ya teman-teman. Jadi teknik yang saya pakai untuk kali ini sebenarnya nggak jauh beda dengan teknik potong rambut saya sebelumnya ya. Jadi saya memakai teknik yang biasa, cuman di sini ada sedikit saya perubahan ya. Jadi sedikit variasi. Belakangnya saya nggak bikin dipotong rata ya, jadi biar nggak kaku. Saya bikin di sini sedikit taper ya, sedikit temple taper ya. Jadi sedikit fading bagian belakang sama bagian cambangnya ya, bagian pelipisnya ya, maksudnya bagian dekat telinga. Jadi saya bikin tipis. Jadi kebiasaan saya kalau misalnya nyukur tuh biasanya dibikin belakangnya natural ya, biar lebih kelihatan bagus gitu ya. Karena kalau misalnya menurut saya pribadi sih, potongan-potongan yang sekiranya yang kayak gini, kalau misalnya dibikin kita si line-nya kaku tuh akan kelihatan biasa banget ya, jadi tanpa variasi ya. Jadi kalau misalnya dibikin kita agak sedikit variasi, kita berimprovisasi juga akan kelihatan lebih bagus. Nah ini ya teman-teman udah kelihatan polanya ya. Jadi sambil menyaksikan aja stepnya, sambil melihat juga stepnya seperti apa, teman-teman bisa melihat bagaimana caranya, bagaimana cara saya memotong ya. Oke, lanjut the next, bagian ngelangin garis teman-teman udah paham lah ya di sini ya. Jadi kita pakai kom 1 untuk ngelangin garis yang dibikin sama setengah. Bener-bener di sini tutorialnya kita enjoy, kita saksikan tanpa terlalu serius teman-teman ya. Jadi yang poin yang akan saya sampaikan di video ini adalah bagaimana teman-teman handle potongan rambut atau misalnya kepala-kepala yang sekiranya tanggung rambutnya ya. Kalau misalnya dipotong sedang juga nggak jelek juga, maksudnya nggak enak dilihat. Kalau misalnya terlalu pendek juga ya terlalu cepak, atau minyak terlalu bulat juga ya. Makanya di sini pastikan tonton video ini sampai akhir, karena saya akan memberikan bagaimana cara potongan yang sekiranya sesuai untuk tipikal rambut ini ya. Mungkin nanti teman-teman udah lihat di cuplikan ya. Jadi bagaimana cara saya memotong rambut dengan overcomb bagian atas ya, dengan overcomb bagian atas, yang tujuannya adalah supaya untuk merapikan atau meratakan bagian atasnya ya. Tapi tidak lupa kita memberikan juga aksen sentuhan dan bentukan juga supaya rambutnya tidak terlalu rata ya gitu ya teman-teman ya. Oke, 4 menit berlalu. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini 4 menit 49 detik ya. Apresiasi banget nih buat teman-teman yang setia untuk nontonin channel Denny Rumbara, karena di sini bener-bener recommended banget buat teman-teman yang apalagi buat tukang cukur pemula ya. Bukan buat tukang cukur pemula aja sih sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang mencari referensi rambut, boleh banget nih tonton channel ini Denny Rumbara ya, karena saya banyak banget memberikan tentang hairstyle tutorial atau misalnya cara memilih model rambut yang
sekiranya bisa cocok. Oke, the next topiknya kita masuk lagi. Nah, ini caranya gini ya. Jadi kalau saya cara memotong rambut atas tuh, kalau misalnya untuk tipikal rambut jingkrak tuh kayak gini ya. Jadi saya nggak di trapping, saya langsung tembak aja dengan sisir dan clipper. Jadi kita bentuk ya. Jadi bagian atasnya agak tinggi, bagian belakang semakin turun, semakin pendek ya. Jadi agak sedikit quip. Cuman kalau misalnya nanti dikasih potongan agak ke pinggir juga, agak ke gaya-gaya side part atau crew cut, dia bisa masuk juga ya. Cuman ya, jadi bagian belakangnya sedikit pendek, bagian semakin ke depan semakin panjang gitu ya. Jadi potongannya. Bang, gimana kalau sama mesin potongnya? Nah, kalau sama mesin jadinya akan flat top, atau misalnya cepak kotak, atau misalnya cepak susun ya. Nah, kayak gini ya. Nah, sama mesin juga sih bisa juga. Cuman saya mesinnya dipakai untuk merapikan aja sih sebenarnya di sini ya. Jadi benar-benar untuk merapikan ujung-ujung rambut yang belum finishing, belum di finish sama sisir sama clipper overcomb tadi ya. Jadi untuk memastikan aja sih sebenarnya. Kalau misalnya kelihatan dari belakang atau dari atas agak kelihatan bulat, tapi pada saat jadi teman-teman nanti bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat nanti jadinya seperti apa. Oke, the next step, the next cara atau misalnya selanjutnya kita akan membuat trimline ya. Trimline di sini adalah membuat garis lengkung di bagian depan dan membuat juga penegasan di bagian belakang telinga ya teman-teman ya. Di sini saya pakai trimmer Kemeis 1949. Jadi recommended trimmer murah buat teman-teman yang sekiranya mencari trimmer murah meriah, cuman bisa dipakai lah ya. Maksudnya saya juga kan di sini kebetulan saya dulu pakai Wahala Hero ya, cuman sekarang lagi rusak. Kebetulan lagi dibenerin, jadi untuk sementara saya pakai trimmer ini. Tapi untuk overall sampai saat ini masih bisa dipakai, masih enak juga. Jadi buat teman-teman yang sekiranya mau beli silakan, di marketplace banyak. Saya bukan endorsement ini ya teman-teman ya, jadi cuma ngasih tahu aja sih sebenarnya ya. Bisa teman-teman dengan harga terjangkau, teman-teman punya budget terbatas bisa juga beli trimmer model ini ya, kayak gitu. Oke, setelah trimmer kita langsung ngejar pakai razor udah ini ya. Jadi untuk menghilangin bulu halusnya dengan ini juga sebenarnya udah cukup sih, udah cukup tegas, udah cukup bagus. Oke, seperti ini jadinya teman-teman ya. Tuh kan saya lihat kan, jadi bagian depannya masih bisa disisir, bagian depannya masih ada stylingnya. Jadi bener-bener nggak terlalu cepak banget, nggak terlalu bulat. Jadi cocok banget untuk tipikal wajah yang sekiranya tembem atau misalnya agak kelihatan ini ya, agak kelihatan bulat-bulat. Jadi agak dikasih tirus, potongannya agak dikasih tinggi, cuman biar dia kelihatan keren. Oke, cukup videonya. Sampai jumpa di video dan rubah selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.